Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya adik-adikku sekalian? Apakah semua sehat-sehat? Sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Baik, sebelum kita melakukan kegiatan bimbingan klasikal pada hari ini, Ibu minta ya ketua kelasnya untuk memimpin doanya. Silakan ketua kelasnya. Saya, Bu. Ya, silakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Ya, terima kasih. Baik, sebelum kita melakukan kegiatan bimbingan klasikal pada hari ini, Ibu mengabsen dulu ya. Iya, Bu. Baik, Ibu mulai ya. Devi Rizky Amelia. Hadir, Bu. Mujiani. Hadir. Mita Alfira. Mita. Hadir, Bu. Jaringan. Aliza Rusardi. Hadir, Bu. Fitriani. Fitriani. Hadir. Baik, sepertinya semuanya sudah hadir ya. Ya, Bu. Bagaimana? Apakah kalian sudah siap untuk melakukan kegiatan bimbingan klasikal pada hari ini? Siap, Bu. Siap, Bu. Ya, baik. Sepertinya kalian sudah siap ya dalam mengikuti kegiatan bimbingan klasikal pada hari ini. Ya, baik. Sebelum kita melakukan kegiatan bimbingan, Ibu kasih tahu dulu ya, pada hari ini bimbingan klasikal kita dengan topik materi yaitu kerjasama. Nah, sasaran layanannya itu kelas 9 SMP. Nah, tujuan pada topik materi kita hari ini yaitu kerjasama. Nah, dalam hidup peserta didik mampu memiliki sikap kerjasama dalam melakukan segala hal dan juga terhadap kegiatan sosial yang dilakukan di lingkungan. Nah, rasionalisasi pada topik pada hari ini yaitu kerjasama. Nah, yaitu dalam hidup kita sangat membutuhkan kerjasama karena segala apa yang dilakukan dengan melakukan kerjasama maka akan terasa ringan dan tidak berat pada kita kerjakan. Nah, dan juga hidup kita juga sangat damai ketika kita melakukan kerjasama karena dengan kerjasama itu tidak ada kata tidak bisa untuk kita lakukan. Nah, semua pekerjaan dalam kita lakukan dalam kita melakukan kerjasama. Contohnya ya, ketika kita membersihkan rumah, pekerjaan akan cepat dan tidak memberatkan pada kita karena kita dapat bekerja sama dengan anggota keluarga kita dan bergotong royong sesama keluarga. Ya, Ibu akan screen PPT-nya. Bagaimana sih apa itu kerjasama, bagaimana pelaksanaannya, faktor pendukung dan penghambat dan tujuan dan manfaatnya. Ya, baik, Ibu akan screen-nya. Apa itu kerjasama? Silakan aktifkan mikrofonnya.
Silakan aktifkan. Adalah suatu usaha bersama antara individu atau kelompok untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Terima kasih. Ya. Ya baik, terima kasih Fitri. Siapa lagi ada yang ingin yang ingin tahu apa itu kerjasama? Saya. Ya, silakan. Kerjasama adalah saling membantu satu sama lain. Ya, baik. Ada lagi? Saya, Bu. Ya, silakan. Mujiani. Itu adalah pada saat kita mengerjakan sesuatu bersama-sama. Ya, baik. Sudah. Ya, selanjutnya semuanya ya sudah tahu apa itu kerjasama. Nah, Ibu di sini akan menjelaskannya lebih detail apa itu kerjasama. Next. Nah, kerjasama merupakan salah satu bentuk interaksi sosial. Nah, menurut Abdul Isyani, kerjasama adalah suatu proses sosial. Bentuk proses sosial yang dimana di dalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing. Nah, kerjasama juga diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan berbagai pihak untuk mencapai tujuan yang bersama juga. Nah, sebagaimana dikutip oleh Abdul Isyani dan kawan-kawan mengatakan bahwa kerjasama berarti bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, di mana kerjasama adalah suatu proses sosial yang paling dasar. Biasanya kerjasama melibatkan pembagian tugas, di mana setiap orang mengerjakan setiap pekerjaan yang merupakan tanggung jawabnya demi tercapainya tujuan bersama. Nah, selanjutnya pelaksanaan kerjasama. Ada beberapa cara yang dapat menjadikan kerjasama berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang telah disepakati oleh dua orang atau lebih, yaitu saling terbuka dalam sebuah tatanan kerjasama yang baik. Harus ada komunikasi yang komunikatif antara dua orang yang bekerja sama atau lebih. Nah, dan saling mengerti, yang dimana kerjasama berarti dua orang atau lebih bekerja untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Dan dalam proses tersebut, tentu ada salah satu yang melakukan kesalahan dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang ia hadapi. Oke, selanjutnya. Di sini apa sih penyebab atau faktor penghambat kerjasama? Ada yang tahu? Silakan aktifkan mikrofonnya. Ada yang tahu faktor penghambat kerjasama? Saya, Bu. Ya, silakan, Mujiani. Faktornya yaitu salah satunya misalnya ada pendapat tetapi saling tidak Silakan. perbedaan kepentingan.
Ya, ada lagi? Saya, Bu. Ya, silakan. Adanya konflik. Ya, baik. Selanjutnya, baik, semuanya sudah tahu ya apa saja faktor penghambat dalam bekerja sama. Nah, Ibu di sini akan menjelaskan sedikit ya. Baik, sekumpulan orang belum tentu merupakan suatu tim atau suatu kelompok yang tidak secara otomatis dapat bekerja sama. Nah, seringkali kita juga tidak dapat berjalan semestinya sebagaimana yang diharapkan ada penyebabnya. Nah, di sini ada 3 ya. Yang pertama, identifikasi dulu pribadi anggota tim kita. Kedua, hubungan antara anggota tim. Dan yang ketiga, identitas tim di dalam organisasi. Nah, selanjutnya, siapa yang tahu apa sih faktor pendukung dalam bekerja sama? Saya, Bu. Ya, silakan. Faktor pendukungnya itu salah satunya pendapatnya sama. Ya, baik. Ada lagi? Saya, Bu. Ya, silakan. Ya, apa yang dikatakan oleh Mujiani sama Fitriani itu tepat sekali. Nah, faktor pendukung dalam bekerja sama yaitu saling ketergantungan, kedua penjajaran, ketiga perluasan tugas, keempat keterampilan menangani konfrontasi atau konfliknya. Nah, selanjutnya, baik di sini apakah kalian tahu bagaimana sih tujuan dan manfaat bekerja sama? Apakah di sini tahu apa itu tujuan dan manfaat bekerja sama? Tahu, Bu. Tahu, Bu. Meningkatkan kesatuan dan persatuan, Bu. Ya, baik. Selanjutnya, tujuan dan manfaat kerjasama yaitu dapat menjaring peserta didik yang lebih luas untuk memasuki lembaga pendidikan dan program-program yang ditawarkan. Nah, di sini maksudnya yaitu kita sama teman kita harus bekerja sama mencari pendidikan atau mencari program-program atau universitas yang sama. Misalnya ya, informasi yang didapatkan si A dapat memberitahu temannya yang lainnya. Nah, yang kedua, dapat melakukan penghemat waktu, tenaga, dan biaya dalam pemberian informasi dan penyelenggaraan pendidikan. Nah, yang ketiga, dapat digunakan untuk membantu citra positif lembaga, sehingga lebih dikenal dan dipercaya oleh masyarakat dan bekerja sama juga dapat di seluruh personil sekolah atau lingkungan masyarakat. Nah, baik, selanjutnya. Nah, selanjutnya itulah tadi ya topik materi bimbingan klasikal pada hari ini, yaitu kerjasama. Nah, di sini adik-adik atau anak-anakku sekalian bisa menyimpulkan atau memberi tanggapan tentang topik materi kita pada hari ini. Siapa? Silakan mengaktifkan mikrofonnya. Ya, silakan. Jadi kerjasama suatu hubungan kerjasama antara individu atau kelompok untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, manfaat dan tujuan dari kerjasama ini adalah meningkatkan persatuan dan kesatuan. Terima kasih. Ya, tepat sekali.
Fitriani tepat sekali ya. Ya baik, Ibu juga akan menyimpulkan topik materi kita pada hari ini, yaitu kerjasama. Kita dapat bekerja dengan tim atau anggota kelompok kita agar pekerjaan kita dapat teratasi dengan maksimal dan dengan bekerja sama dengan teman kelompok kita atau tim kita. Dan kita juga ya, kalau membangun suatu hubungan kerjasama dengan tim atau anggota kelompok kita, tugas kita akan teratasi dan saling membantu. Nah, sebelum kita menutupi bimbingan klasikal kita hari ini, Ibu memberi tugas ya. Ibu akan men-share tugas di grup WhatsApp kita. Nah, di situ kalian kerjakan dan batas pengumpulannya itu hari Senin, dan jawab tepat ya soal-soal yang Ibu berikan. Ya, sebelum kita menutup bimbingan klasikal kita pada hari ini, dimohon ketua kelasnya untuk memimpin doa penutup bimbingan klasikal kita. Silakan ketua kelasnya. Baiklah teman-teman, untuk menutup pelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alallahi wala haula wala quwwata illa billah. Amin. Makasih Bu. Ya, terima kasih Bu. Pak ya, kerjakan soalnya. Jawab dengan benar dan Iya, tepat. Bu. Sampai Baik, jumpa Bu. di pertemuan selanjutnya. Iya, Bu. Dadah, Bu. Dadah. Terima kasih.